arah Balawitara. Cukup. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Ada apa? Katiwasan Gusti. Makhluk-makhluk raksasa dan yang seorang berwajah serigala tiba-tiba muncul dan menyerang kami. Semuanya habis, Gusti. Lari kemana mereka? Menghilang, Gusti Pati. Mereka hilang di bawah pohon itu. Celaka. Ini bukan ilmu Halimun biasa. Kakang Madrim pasti akan sulit untuk menemukan mereka. Benar-benar kerjasama yang sempurna, saudaraku. Tuan sudah menganggap kami saudara. Oh, tentu. Setiap yang melakukan kerjasama, itu bersaudara. Kata-kata Tuan pasti juga merupakan suatu kebohongan, bukan? Kalau yang ini tidak. Terus terang, aku hanya meniru kebiasaan manusia. Ini yang namanya basa-basi. Aneh. Kenapa mereka bisa menghilang, Gusti Prabu? Setelah serangan mendadak yang mengguncang negeri Malwapati, angin duka menyelimuti seluruh penjuru istana. Para denawa bertubuh raksasa dan siluman serigala yang buas menyerbu tanpa peringatan, menyisakan puing-puing, luka, dan teka-teki. Namun yang paling mencengangkan, begitu mereka menyelesaikan amukan ganasnya, mereka lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Di dalam balairung utama istana, Prabu Angling Dharma duduk dengan wajah suram. Para senopatinya, termasuk Senopati Jayengpati dan Mahesa Kalimusada, berdiri melingkar di sekelilingnya. Keheningan menggantung, hanya gelegar petir dari luar yang sesekali menggetarkan dinding istana. Aku sudah menyusuri tapak tanah, menebar mata batin hingga ke segala penjuru, ujar Angling Dharma dengan nada berat. Namun mereka seperti bayangan, lenyap tanpa jejak. Aku tak bisa membaca arah mereka pergi. Senopati Jayengpati mengepalkan tangan. Mereka bukan sekadar makhluk biasa, Paduka. Kemampuan menghilang itu, seolah mereka melompati batas antara alam nyata dan alam gaib. Apakah ini siasat dari alam kegelapan? Gumam Mahesa Kalimusada. Mungkinkah para denawa telah mendapatkan kekuatan dari sumber yang lebih dalam? Tiba-tiba, sebuah suara menggema di ambang pintu balairung. Paduka Prabu, hamba kembali. Semua mata menoleh. Sosok berjubah kelam berdiri tegap. Dialah Pati Batik Madrim, sang penasihat dan panglima gaib Malwapati, yang telah hilang selama beberapa pekan. Pakaiannya kusut dan matanya memancarkan kelelahan, seolah baru kembali dari perjalanan panjang yang tak kasat mata. Batik Madrim, seru Angling Dharma, berdiri dari singgasananya. Kau kemana saja? Apa kau berhasil menelusuri mereka? Pati Batik Madrim menunduk. Ampun, Paduka, hamba telah menembus lapisan demi lapisan alam gaib, hingga ke batas langit dan bumi. Namun jejak mereka tiada. Bahkan para penjaga gerbang dimensi pun tak merasakan getaran mereka lewat. Mereka benar-benar menghilang, tanya Mahesa Kalimusada dengan mata menyipit. Lebih dari itu, jawab Batik Madrim lirih. Seolah mereka tak berasal dari alam manapun yang kita kenal. Seolah ada kekuatan baru yang sedang bangkit,
kekuatan yang mampu menyembunyikan keberadaan mereka bahkan dari mata dewa. Seketika suasana ruangan menjadi berat. Angling Dharma menatap api obor yang menari-nari di dinding. Jika mereka bisa menyusup tanpa suara dan menghilang tanpa bekas, maka Malwapati sedang menghadapi ancaman yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Ujarnya pelan. Ia menoleh pada Batik Madrim. Lalu, langkah kita berikutnya. Batik Madrim memejamkan mata. Kita harus mencari sang penjaga gerbang tengah. Ia satu-satunya yang mampu membaca jejak dalam kehampaan. Di mana dia sekarang? Patih Batik Madrim membuka matanya. Menyala penuh tekad. Di balik kabut abadi Gunung Anjasmara. Tapi jalannya hanya bisa dibuka dengan darah raja. Dibandingkan dengan manusia serigala yang pernah kita kalahkan dulu, Gusti Prabu. Sementara para denawa belum bisa kita ukur kesaktiannya, kemampuannya yang bisa menghilang, Gusti Prabu. Pasti mereka mempunyai rencana lain lagi yang lebih membahayakan. Hampir setiap hari ada yang kecurian kerbau, Nak. Sudah 4 ekor yang hilang. Matahari belum tinggi saat Apa tidak Suliwa ada ronda, berjalan menyusuri lorong-lorong pasar. Riuh suara pedagang bercampur hiruk pikuk rakyat jelata tak menggoyahkan fokusnya. Ia tengah menyelidiki satu nama. Kaladama. Bayangan gelap yang disebut-sebut sebagai biang kerusuhan dan kemunculan makhluk gaib yang belakangan ini mengganggu tatanan alam. Ia menatap tajam seorang pedagang tua yang wajahnya tertutup kerudung lusuh. Kau pernah mendengar nama itu? Kaladama. Orang tua itu menoleh perlahan. Sorot matanya tajam seperti menembus jiwa. Kaladama bukan sekadar manusia atau siluman. Dia adalah perwujudan dari dendam yang terbelenggu ribuan tahun. Jika kau ingin mencarinya, pergilah ke hutan Gantarawati saat malam menggigil. Tapi ingat, dia tak bisa dijinakkan dengan kekuatan biasa. Suliwa mengangguk tanpa berkata, lalu bergegas kembali ke perkemahannya. Malam itu juga ia bersiap. Pedang pendek dan jubah pengusir makhluk halus sudah ia kenakan. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar, Galuh Parwati menghadangnya di gerbang kecil. Aku ikut, kata Galuh Parwati dengan nada pasti. Tidak, jawab Suliwa dingin. Ini terlalu berbahaya. Aku bisa jaga diriku sendiri. Kita sudah lama bekerja sama. Mengapa sekarang kau tolak kehadiranku? Aku tidak ingin membahayakanmu. Galuh, percayalah, aku harus melakukan ini sendiri. Galuh Parwati memalingkan wajah, cemberut dan kecewa. Ia melangkah mundur tanpa sepatah kata, meninggalkan Suliwa yang akhirnya menyelinap ke dalam malam yang sunyi. Hutan Gantarawati dipenuhi kabut kelabu. Suliwa merapatkan jubahnya, berusaha membaca jejak gaib yang samar di antara pepohonan. Tiba-tiba, bayangan hitam tinggi menjulang muncul dari balik semak, dengan sorot mata merah membara dan tubuh seperti kabut pekat yang berdenyut. Kaladama, gumam Suliwa, sang makhluk tertawa rendah, suara yang memekakkan telinga dan mengguncang nyali. Tanpa aba-aba, Kaladama menyerang. Suliwa bertahan sekuat tenaga. Pedangnya bersinar menahan gelombang energi hitam yang meledak-ledak. Namun kekuatan Kaladama terlalu besar. Tubuh Suliwa terhempas. Darah mengucur dari mulutnya. Dalam detik terakhir kesadarannya, ia melihat tubuhnya ambruk ke tanah. Sementara ruhnya perlahan terangkat dari raga. Dalam ruang cahaya yang aneh, ia melihat sosok gagah berjubah keemasan menunggang kuda putih bersayap. Dialah Pangeran Suryapati, utusan langit dari barisan pelindung alam kebenaran. Waktumu belum habis, Suliwa, ucap Suryapati. Tugasmu belum selesai. Prabu Angling Dharma membutuhkanmu. Negeri Malwapati dalam bahaya besar. Ruhmu akan kubawa kembali. Namun waktumu singkat. Suliwa terdiam, lalu mengangguk. Dalam sekejap, tubuhnya dibawa kembali oleh cahaya lembut. Jasadnya yang pingsan kini berada di pangkuan Galuh Parwati yang menangis tertahan sambil mengobati luka-lukanya dengan air suci dan ramuan khusus. Saat fajar menyingsing,
Suliwa membuka mata. Galuh, lirihnya. Galuh Parwati menghapus air matanya dengan senyum penuh kelegaan. Kau kembali. Namun Suliwa menggenggam tangannya lemah. Kita tak punya banyak waktu. Aku harus segera ke Malwapati. Semua ini berkaitan. Kaladama bukan sekadar musuh. Dia adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Galuh Parwati menunduk. Kali ini, ia tak akan mencegahnya pergi, karena ia tahu Kalau sampai pagi perjuangan aku belum ini kembali, bukan lagi milik satu orang, berarti aku melainkan mengalami nasib yang seluruh kurang dunia menguntungkan. yang menggantung di ujung Kamu pertempuran segera besar. pergi bersama Bongo ke Malopati. Ya? Bagaimana kamu? Aman, Kang. Sebelah sana bagaimana? Aman. Ya, suasana begini ya aman-aman Langsung. saja. Beritahu teman-teman. Itu dia malingnya. Ayo kita kejar. Itu dia malingnya. Ayo Kang, ayo. Liwa. Bangun, Liwa. Guru, bangunlah. Agaknya Kaladama pengikut Dewata Cengkar itu akan susah dikalahkan. Mereka memiliki ajian-ajian yang sangat langka. Pasti mereka akan membuat kerusakan di negeri ini, Guru. Saya harus segera memberitahu Gusti Prabu Angling Dharma. Beliau sudah tahu. Bagaimana cara mengalahkan mereka, Guru? Saya pernah mendengar ada ajian yang mampu memindahkan salah satu indera ke dalam bayangannya sendiri. Saya menduga mereka memindahkan rasa sakit ke bayangannya. Jadi, Mungkin kalau yang kamu lukai bayangannya, dia akan merasa sakit. satu lagi yang ingin saya ketahui, Guru. Apakah ilmu menembus alam maya itu bisa dikalahkan? Terus terang, saya kurang tahu, Suliwa. Itu ilmu yang sudah sangat kuno. Tidak ada seorang pendekar pun yang memiliki ilmu itu. Kalau ilmu halimun biasa, banyak yang menguasai. Sudahlah, Liwa. Kamu kembali ke Padepokan. Cucuku Galuh Parwati sangat mencemaskan kamu. Saya akan muncul sewaktu-waktu kau membutuhkan. Baik, Guru.
tinggalkan Bono. Tolong angkat kami, cepat. Kakang. Kami menemukan dia tergeletak di dekat ronda yang juga jadi korban. Ada yang melihat Kisanak ini menginap di rumah Mbok Randu, maka kami bawa kemari. Iya, terima kasih Kisanak. Iya, permisi. Iya. Noh, tolong ambilkan paso. Cepat. Kenapa Nini? Saya kan sudah melarang tidak usah ikut-ikutan. Pemaling kerbau itu bukan orang biasa, tapi bangsa lembut. Mbok, tolong buatkan rebusan daun sirih, Mbok. Iya, iya. Kamu yang membawa saya kemari, loh. Bukan. Penduduk desa ini, mereka juga mengangkut lebih dari 5 orang korban. Kita harus segera ke Malapati, loh. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Iya, benar Kakang. Saya yakin para Kaladama itu yang telah melakukan kekacauan di Malapati. Bukankah mereka sudah berjanji kepada Prabu Dewata Cengkar untuk tidak mengganggu manusia lagi? Iya. Tapi saya curiga, siluman serigala itulah yang telah mempengaruhi makhluk yang sangat polos dan sangat jujur itu. Semuanya serba aneh, Kakang. Besok kita berangkat. Kurang ajar, matamu tuh di mana? Kamu yang nabrak. Ini dia. Ini apa tadi? Sudah. Benar-benar berubah, Kakang. Sepertinya mereka sedang dicekam ketakutan. Iya. Barang siapa yang melewati batas kota ini dengan niat jahat, maka dia akan hancur. Kalau dia manusia, maka dia akan hancur menjadi debu. Kalau dia lelembut, dia akan musnah menjadi udara. Dan kalau siluman, maka dia akan kembali ke asalnya. Om Dewa Ganapati Yanama Swaha. Om Dewa Ganapati Yanama Swaha. Om Dewa Ganapati Yanama Swaha. Aku memang pernah mendengar kisah itu. Seorang resi yang apesnya ada di bayangannya sendiri. Kita bisa cobakan. Tapi Mentari sebenarnya belum kalau saja tinggi aku... saat Suliwa tiba di gerbang istana Malwapati. Tubuhnya masih dibalut perban dan napasnya berat karena luka pertempuran sebelumnya. Namun tekadnya jauh lebih kuat dari penderitaannya. Di balairung utama, Prabu Angling Dharma duduk bersama para senopati dan patih Batik Madrim. Suasana tegang, karena tanda-tanda kekacauan terus bermunculan dari berbagai penjuru negeri. Suliwa langsung berlutut dan memberi hormat. Paduka Prabu, aku datang membawa kabar penting. Bangkitlah, Suliwa, ujar Angling Dharma. Katakanlah apa yang kau temukan. Suliwa menarik napas panjang. Yang menyerang negeri-negeri kita adalah kaum Kaladama. Makhluk hasil perpaduan antara siluman dan ruh pendendam dari masa kuno. Mereka dipimpin oleh makhluk kegelapan. Dan, aku melihat salah satu panglimanya. Siluman serigala bermata merah.
Mereka menanti waktu untuk menelan dunia ini dalam kegelapan. Para senopati saling pandang. Mahesa Kalimusada menggeram. Lalu bagaimana cara kita mengusir mereka? Suliwa menunduk. Aku mendapat petunjuk dari Pangeran Suryapati, utusan langit, bahwa satu-satunya cara mengembalikan Kaladama ke asalnya adalah dengan melukai salah satu dari mereka. Luka itu akan membuka gerbang kehancuran mereka sendiri. Sebuah janji lama yang pernah dibuat oleh Prabu Dewata Cengkar sebelum ia musnah dari dunia fana. Pati Batik Madrim mengangguk pelan. Aku mengenal janji itu. Dulu, Prabu Dewata Cengkar menyegel Kaladama di lembah kegelapan dan bersumpah bahwa jika satu dari mereka ditusuk oleh pusaka suci, maka segel itu akan menarik mereka kembali ke alam asalnya. Prabu Angling Dharma berdiri. Kalau begitu, malam ini kita berjaga. Malwapati tak akan tunduk sebelum pertarungan terakhir. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam turun dengan kabut tebal menyelimuti pelataran istana. Para prajurit berjaga, senopati siaga, dan Batik Madrim berdiri di ujung gerbang dengan matanya menyipit menatap gelap. Suliwa berdiri di sampingnya, menggenggam erat senjata pusakanya. Tiba-tiba, suara auman serigala memecah keheningan. Kabut terbelah, segerombolan Kaladama muncul, tubuh mereka hitam berasap, bermata merah darah. Dengan satu sosok tinggi memimpin, siluman serigala tubuhnya dibalut bulu perak dan gigi setajam belati. Pertempuran pun meledak hebat. Benturan antara cahaya dan kegelapan menggema di seluruh langit. Angling Dharma sendiri turun tangan, berhadapan langsung dengan siluman serigala. Namun Kaladama terus berdatangan, membuat kekuatan Malwapati semakin terkepung. Di tengah kekacauan itu, Batik Madrim dengan tombak pusaka bertarung sengit melawan salah satu Kaladama bertubuh besar, berjubah api. Serangan demi serangan membentur tubuh makhluk itu tanpa hasil, hingga Batik Madrim memusatkan seluruh kekuatan batinnya dan menghunus tombaknya dengan teriakan sakti. Atas nama sumpah Dewata Cengkar, kembalilah kalian ke tempat asalmu. Tombak itu menembus dada Kaladama tersebut. Makhluk itu melolong keras, tubuhnya menghitam. Dan dari luka itu memancar cahaya merah yang menyilaukan, tanda segel mulai bekerja. Kaladama lain terhuyung, menatap panik. Siluman serigala meraung marah, memerintahkan pasukannya mundur. Satu persatu Kaladama menarik diri ke dalam kabut. Pertempuran berhenti tiba-tiba, menyisakan tanah yang penuh luka dan tubuh yang terbaring lelah. Namun semua tahu, ini belum akhir. Luka pada satu Kaladama telah membuka jalan, tapi gerbang penuh masih belum tertutup. Suliwa menatap langit, napasnya berat. Ini baru awal, tapi kita sudah menemukan kunci untuk mengakhiri mereka semua. Angling Dharma menepuk bahunya. Bersiaplah, Suliwa, besok kita susun siasat. Kaladama harus lenyap, demi dunia. Angling Dharma, aku akan menuntut balas atas kematian ketiga putriku. Serang bayangannya, Gusti.
Gusti Prabu, kenapa tidak dikejar saja? Dikejar kemana? Mereka pergi ke alam maya. Kakang Batik Madrim pernah mengejar mereka menembus alam maya. Tapi mereka tidak ada di sana. Bagaimana pendapat Kakang Batik Madrim? Maaf Gusti Prabu. Sebaiknya kita kembali ke dalam sari dan kita rundingkan di sana. Baiklah. Dari kejadian tadi, saya semakin yakin bahwa makhluk raksasa itu hanya diperalat oleh siluman serigala. Ilmu kesaktiannya sangat berbeda. Ternyata siluman serigala itu tidak mampu menghilang, tapi memiliki kecepatan yang luar biasa tinggi. Dengan merubah dirinya menjadi cahaya merah. Sebenarnya, saya ingin bertanya lebih jauh lagi kepada Suliwa. Dari mana dia menemukan rahasia kelemahan raksasa itu tadi? Tadi dia mengatakan dibisiki gurunya. Tapi gurunya yang mana? Oh ya lo. Kemana Suliwa? Kenapa tidak langsung kemari? Mungkin masih di geria tamu, Gusti Prabu. Katanya ada sesuatu yang mau diambil. Ya, anak itu betul-betul calon pendekar sejati. Selain masih muda, ilmunya juga sangat tinggi. Saya sudah menemukan persembunyian mereka, Suliwa. Dalam goa, dekat desa di mana kamu menginap kemarin. Apa mungkin mereka bisa dikalahkan, Guru? Kamu sudah berhasil mengalahkan mereka, Suliwa. Kaladama itu menjadi takut. Ketika kamu dan Patih Batik Madrim mampu melukai mereka. Dan saya lihat salah satu dari Kaladama yang ditusuk Batik Madrim menderita luka sangat parah. Tapi belum tentu mereka mau menyerah, Guru. Sewaktu-waktu mereka pasti akan membuat kekacauan yang lebih keras lagi, Guru. Kalau begitu, mereka harus dikembalikan ke alamnya. Ke negeri yang sudah mereka tempati selama beribu-ribu tahun. Mungkin akan mampu menggiring mereka masuk lewat pintu lingga di desa Gayam. Masalahnya, siapa yang mampu menutup batu lingga itu ke pintu masuknya? Saya akan sampaikan kepada Gusti Prabu. Pergilah ke Tilem Sari. Mereka juga sedang menunggu kedatanganmu. Aku pergi dulu, Suliwa. Baik, Guru. Tuan sudah ditunggu Gusti Prabu dan Gusti Patih. Di serambi belakang Tilem Sari Raja. Iya, saya segera ke sana. Saya permisi, Tuan. Kita harus balas kekalahan ini. Besok ke Daton Malwapati, kita ratakan dengan tanah. Diam kau sekawan. Kami tidak ada urusan dengan negeri Malwapati. Itu urusanmu sendiri. Tapi ini juga urusan kalian. Karena Prabu Angling Dharma adalah keturunan Aji Saka. Kalimat itu membuat para denawa mendidih amarahnya. Kau memecah belah kami, siluman. Teriak Baramerta. Kau bukan dari golongan kami. Dan kau tak tahu apa artinya sumpah darah.
Enyahlah sebelum kami hancurkan kau bersama ego licikmu. Ujar Denawa lainnya. Segawan lanang tertawa kecil lalu berbalik. Baiklah. Aku akan pergi, untuk sekarang. Tapi ingat, kalian terlalu sibuk tunduk pada janji usang. Sementara dunia berubah. Aku hanya ingin bertahan hidup. Bahkan jika itu berarti kalian semua binasa. Segawan lanang pun menghilang ke dalam kabut. Dewata Cengkar menghela napas berat. Pilihan sudah kalian buat. Tapi ingat, bila kalian tidak kembali ke alam kalian, maka cahaya itu akan membakar kalian satu persatu. Setelah itu, Dewata Cengkar pun menghilang. Meninggalkan para Denawa yang kini dilanda ketakutan. Bukan oleh manusia, tetapi oleh kutukan yang mereka sendiri langgar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah kejadian yang mengguncang antara kaum Denawa dan kemunculan Dewata Cengkar, Suliwa merasa tak tenang. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh, suara gaib, dan bisikan leluhur. Pada suatu malam di pendopo Malwapati, ia terbangun dan bergegas ke balairung istana. Paduka Prabu, katanya sambil bersujud. Aku tahu di mana pintu kembali para Denawa itu. Angling Dharma menatapnya dengan tajam. Katakan, Suliwa, ini saatnya kita menyelesaikan semuanya. Aku melihatnya dalam penglihatan. Sebuah desa terpencil di kaki Gunung Sukatapa. Di sana ada batu lingga raksasa, tertanam di tengah desa. Itu bukan sekadar tugu biasa, tapi penanda gerbang antara dunia manusia dan alam Denawa. Dari situlah mereka datang. Dan kesanalah mereka akan kembali bila dipanggil oleh kekuatan kutukan Dewata Cengkar. Mendengar itu, Angling Dharma langsung memerintahkan persiapan. Ia, Suliwa, Pati Batik Madrim, dan beberapa senopati utama segera berangkat menuju desa tersebut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Desa itu bernama Asteris Watu Lingsir Asteris Asteris. Terpencil dan seolah terlupakan oleh zaman. Penduduknya hidup sederhana. Namun di tengah desa berdiri batu lingga menjulang 3 meter. Ditumbuhi lumut dan dikelilingi pagar bambu. Aura mistis menyelimutinya. Mereka disambut oleh kepala desa. Seorang tua bijak bernama Asteris Bapa Tirtaguna Asteris Asteris. Yang mengenali Angling Dharma dari mimpi yang ia terima seminggu sebelumnya. Kalian memang ditakdirkan datang, ujar Bapak Tirta. Sudah lama batu itu bergetar setiap malam. Dan kami tahu, waktunya telah tiba. Malam itu, mereka bermalam di rumah sang kepala desa. Sementara warga desa menyalakan obor dan menabur bunga di sekitar batu lingga sebagai bentuk penjagaan spiritual. Suliwa tidak tidur semalaman. Duduk bersila di depan batu lingga. Merasakan getaran dari dunia lain yang semakin kuat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tengah malam, saat bulan berada di puncaknya, suara guntur terdengar meski langit cerah. Tanah di sekitar batu lingga retak perlahan. Lalu muncullah bayangan-bayangan besar, asteris-asteris para Denawa asteris-asteris. Berjalan pelan menuju batu itu. Satu persatu masuk ke dalam cahaya redup yang muncul dari dasar lingga. Ini saatnya, ujar Suliwa. Ritual pemulangan mereka telah dimulai. Namun tepat ketika sebagian besar Denawa telah masuk, tiba-tiba pusaran energi terbuka lebih lebar. Bahkan beberapa roh jahat lain mulai muncul, hendak memanfaatkan celah itu untuk menyusup ke dunia manusia. Tak bisa menunggu lebih lama. Angling Dharma melompat ke tengah pusaran, mengangkat kedua tangannya, dan memanggil kekuatan leluhurnya. Dengan kekuatan pusaka Waringin Sungsang dan atas restu langit, kututup gerbang ini selamanya. Dari sisi hutan, para prajurit menarik sebuah asteris batu raksasa asteris-asteris yang telah dipersiapkan sebelumnya. Batu itu berasal dari Gunung Kencana, tempat pertapaan kuno. Dengan kekuatan supranaturalnya, Angling Dharma mendorong batu itu ke tengah pusaran. Pusaran melolong seperti ribuan roh menjerit. Cahaya dari batu lingga berkedip-kedip, sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Sekali lagi kau berani menghina junjungan kami, tubuhmu akan kami rencah sampai hancur sekawan lahan.
Menurut guru, kaum Kaladama itu harus dikembalikan ke alam mereka. Dan pintu keluar masuk dari alam tersebut berada di desa Gayam. Kalau semua itu bisa menghentikan gangguan mereka kepada rakyat Malwapati, aku sangat setuju sekali. Masalahnya, siapa yang akan menutupkan batu lingga yang sangat besar itu ke lubang pintu itu, Gusti? Maksudmu, lubang pintu keluar masuk itu harus disumbat dengan batu lingga? Benar, Gusti Prabu. Dan menurut guru, sebaiknya Gusti Prabulah yang melakukannya. Karena mereka mengira bahwa Gusti Prabu adalah keturunan Aji Saka yang telah mengusir mereka dari bumi Jawa ini. Rupanya ada persamaan dendam mereka dengan siluman serigala. Betul, Gusti. Sebenarnya Kaladama itu makhluk polos dan sangat jujur. Mereka tidak kenal kebohongan. Mungkin siluman serigala itu yang telah menyebarkan cerita bohong. Memfitnah Gusti, sehingga Kaladama itu terpengaruh membenci Gusti Prabu. Iya, itu masuk akal. Tapi yang ingin saya tahu, dari mana Pangeran Suryapati tahu bahwa pintu masuk itu ada di pinggir sawah di desa Gayam? Gusti Prabu, salah seorang penduduk desa itu yang bercerita. Menurut Ki Bekel, dari dulu sudah ada cerita desa Gayam itu dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 akan membentuk sebuah bintang jika dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Itu bintang lingga yang kamu ceritakan, Galuh. Lihat. Iya. Iya, betul Gusti Prabu. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 11. Dan membentuk gugusan bintang. Betul. Ya. Oh, itu rupanya. Yang di tengah itulah yang dibongkar anak si Bolem. Kang, Wong Agung lewat, Kang. Itu. Wong Agung siapa? Mana toh Wong Agungnya? Mana? Itu. Mustahil kalau Wong Agung mau datang ke desa kita. Kalau wanita desa kita cantik-cantik, mungkin. Arah kemana mereka tadi ya? Ke rumah Ki Bekel. Bersihkan rumah dekat batu lingga yang dipindahkan oleh... siapa namanya? Si Bolem. Iya. Gusti Prabu Angling Dharma dan Gusti Patih Batik Madrim akan mengembalikan para Kaladama itu ke alamnya. Karena upacaranya akan diadakan nanti malam. Maka rumah si Bolem itu bisa untuk istirahat sambil menunggu waktu. Rumah Bolem dekat dari sini? Dekat, Gusti. Melamun, Liwa. Guru, saya sedang menunggu guru. Gusti Prabu dan Gusti Patih sudah berada di sini. Aku tahu, Liwa.
Sebentar lagi rombongan Kaladama sampai di sini. Gusti Prabu Dewata Cengkar sedang menariknya kemari. Tapi sekarang guru kemari. Nanti Dewata Cengkarnya... Oh, iya. Nanti kalau sudah dekat Batu Lingga, saya akan memberitahu kamu, Suliwa. Makin lama makin aneh kelakuan Gusti Prabu. Sudah 12 kali beliau menabrak pohon. 14. Ada apa bisik-bisik? Kalian mengira aku seperti makhluk tolol? Ya. Aku sedang memohon pertimbangan kepada yang mau reksa hutan dan alam ini. Dan penguasa itu ada di dalam pohon ini. Ampun Gusti Prabu. Hamba cuma mencemaskan langkah Gusti. Karena sudah 14 kali Gusti Prabu menabrak pohon. Kami berbisik-bisik mencemaskan kesehatan Gusti. Aku yang sedang mencemaskan kalian. Apakah Dewata Agung mau memaafkan perbuatan yang telah kalian lakukan? Menyalahi sumpah dan menyakiti manusia. Aku sengaja menabrak pohon, menyiksa diri, supaya yang bau rekso kasihan dan mau membantu aku memohonkan ampun kepada Dewa atas semua kesalahan yang telah kalian berbuat. Ayo berangkat lagi. Belum datang, Kakak? Sebentar lagi. Loh, sebaiknya kamu di dalam saja. Baik, Kakak. Lakukan upacara buka pintu. Baik, Gusti. Ayo. Jangan masuk dulu sebelum aku selesai bersemedi. Nah, mulailah. Cepat, Suliwa. Mereka sudah mengadakan upacara. Baik, Guru. Gusti Prabu, mereka sudah siap. Mari kita berangkat. Ayo, sekarang.
kalian, ulanglah satu demi satu. Cepat, tutupkan lingkar ke lubang itu. Semuanya seperti mimpi. Tiba-tiba muncul makhluk seperti raksasa yang mengaku sebagai penduduk asli tanah Jawa. Kemudian muncul Prabu Dewata Cengkar. Menurut Eyang Suryapati, ini semua adalah teguran dari Dewata Agung. Supaya kita lebih memperhatikan masalah hak orang lain. Hak orang lain. Iya, ini menarik. Karena lebih banyak orang yang suka bicara tentang hak. Tapi, hak kita, hak dirinya sendiri. Sementara itu yang membicarakan hak orang lain. Nyaris tidak ada. Betul, Gusti Prabu. Banyak orang mengatakan hak untuk bisa jadi kaya raya. Tapi tidak pernah membicarakan hak orang lain untuk tidak dimiskinkan. Kamu makin pintar bicara, Galuh. Sejak kamu datang, kamu belum pernah menjenguk Gusti Permaisuri? Mungkin lusa, Gusti Prabu. Hamba takut disuruh tinggal lama di sini. Kalian harus membalas kematian yang menyedihkan ini. Balas perlakuan Angling Dharma kepada kalian. Aku harus menemukan Cunduk Sakti dan tongkat tenungku. Dan menemui Bamana Sarga untuk menghidupkan kembali kalian. Syat! 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 Ha! Syat! Ha! Wirat, kita istirahat dulu ya. Kakiku sudah tidak kuat. Kata Nyai Dewi, jangan pernah kita membayangkan jauhnya jarak. Tapi bagaimana kita melewati pohon di depan kita? Iya, Wirat. Tapi kalau perut kita lapar, jarak yang dekat jadinya jauh. Lagian, kamu tidak lapar, Wirat.
Lapar sih, Bibi cantik deh. Ayo. Bibi. Pada suatu sore yang sejuk di wilayah perbatasan barat Mandala Putra, Lokahita, seorang pemuda pengembara yang berhati tulus dan bijaksana, sedang berjalan menyusuri hutan bambu. Di sisinya, Sudawirat, sahabat sekaligus adik seperguruannya, berjalan dengan tenang sambil menggenggam tongkat pendek dari kayu jati yang telah ditempa secara spiritual. Langit mulai redup ketika mereka melihat kereta mewah berhenti di pinggir jalan. Beberapa pengawal berjubah gelap sedang berjaga dengan waspada. Di depan kereta, berdiri seorang pria bertubuh besar dengan sorot mata tajam dan tubuh penuh luka lama. Dialah Asterisk Satria Wijangkara Asterisk, pengawal pribadi dari seorang saudagar ternama bernama Asterisk Juragan Kertanegara Asterisk. Sepertinya mereka sedang mengalami masalah, bisik Lokahita. Saat mereka mendekat, Wijangkara langsung berdiri sigap dan menatap tajam. Berhenti di situ. Tempat ini sedang tidak aman. Mundurlah kalian. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, terdengar suara peluit tajam dari balik semak belukar. Sekelompok perampok bersenjata keluar dari balik pohon-pohon dan mengitari kereta. Jumlah mereka hampir 20 orang. Tunggu di kereta, tuanku, seru Wijangkara sambil menghunus pedangnya. Lokahita dan Sudawirat saling pandang. Tanpa ragu, mereka segera ikut bergabung dalam pertahanan. Sudawirat melompat ke arah salah satu perampok dan menghantamnya dengan tongkatnya. Gerakannya cepat dan tepat. Lokahita, dengan kekuatan jurus pernapasan dan kelincahannya, melumpuhkan beberapa lawan hanya dengan sentuhan yang membuat mereka kehilangan kesadaran. Pertempuran berlangsung sengit, tapi keberanian ketiganya membuat para perampok panik dan melarikan diri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah semuanya tenang, Juragan Kertanegara keluar dari kereta dengan langkah berat. Ia menatap Sudawirat, yang tengah mengobati luka ringan di lengannya. Anak muda, ujar Juragan sambil menepuk bahu Sudawirat. Kau memiliki keberanian dan ketulusan dalam dadamu. Di dunia ini, keberanian seperti itu langka. Sudawirat hanya tersenyum malu. Menunduk hormat. Hamba hanya melakukan apa yang semestinya. Wijangkara mengangguk hormat pada Lokahita. Kau dan adikmu luar biasa. Kalau bukan karena kalian, mungkin kami tak selamat malam ini. Juragan Kertanegara mendekat dan memegang kedua bahu Sudawirat. Sudawirat, apakah kau bersedia menjadi anak angkatku? Aku tak punya keturunan. Dan aku ingin mewariskan hidup dan hartaku kepada orang yang berhati seperti milikmu. Sudawirat terkejut. Matanya berkaca-kaca. Lalu memandang Lokahita. Lokahita tersenyum hangat. Ini takdir yang baik. Sudawirat, jangan ragu. Dengan suara bergetar, Sudawirat menjawab, jika itu kehendak Tuan, dan demi masa depan yang lebih baik, maka hamba bersedia. Juragan memeluk Sudawirat dengan hangat, dan malam itu pun menjadi awal dari lembaran baru bagi anak muda yang dulu hanyalah pengembara. Kini menjadi bagian dari keluarga saudagar besar, dengan masa depan terbuka lebar di hadapannya.
dengar, Wirat? Ada yang sedang bertarung, Bi. Jangan-jangan dia. Siapa? Kita lihat, Wirat. Sepertinya tidak jauh dari sini. Ayo. Wirat, kamu tidak apa-apa. Tenang saja, Bi. Nini, Hah? Oh iya. jagoan kamu ya. Nini, terima kasih telah menolong kami. Saya dan adik saya sedang kebetulan lewat dan sudah menjadi kewajiban dari murid perguruan kami untuk menolong mereka yang sedang terjepit. Oh ya, nama saya Anantandaru. Saya pengawal dari Juragan Mahojawala dari Jepara. Saya Lokahita dan itu asuhan saya, sudah Wirat. Jadi kamu sudah sebatang kara. Ya. Sekarang tinggal Bibi Lokahita yang mengasuh saya. Kalau dia pergi sama lelaki itu, maka saya benar-benar sebatang kara. Wirat, kamu sudah janji kan? Janji bisa mungkir. Kenapa nih? Itu Wirat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Maaf. Maaf Tuan. Oh, ini bibi pengasuhmu, Wirat. Iya. Maaf Tuan. Ayo Wirat. Wirat, kok kamu bicara seperti itu? Seorang pendekar adalah seorang satria. Dan seorang satria tidak pernah ingkar janji. Atau mungkin kamu ingin seperti pendekar Sudamani yang jahat dan selalu ingkar janji. Iya. Aku ingin seperti Biung Saroya. Ya, begitu memang seharusnya Wirat. Daru. Iya, Tuan. Kelihatannya anak itu menyenangkan sekali. Iya, Tuan. Bagaimana kalau dia kuangkat sebagai anak? Sebab istriku Nyai Sukerti ingin sekali mempunyai momongan. Kalau memang begitu, tidak ada salahnya kalau gadis pengasuhnya juga dipekerjakan di tempat kita. Ilmu kanuraganya luar biasa tinggi, Tuan. Iya. Kita berdua berhutang nyawa pada mereka berdua. Kamu berjiwa besar, mau mengakui kehebatan orang lain. Nini,
Ada apa, Segawon? Di tengah lebatnya hutan terjalma, tempat yang dikenal sebagai wilayah angker dan penuh kabut sihir, tinggallah Sarga, seorang resi pertapa yang dahulu pernah menimba ilmu hitam, namun memilih jalan netral sejak bertahun-tahun lalu. Ia hidup menyendiri, jauh dari urusan dunia, hingga pada suatu malam, kabut tebal menyelubungi pertapaannya dan angin menggulung membawa bau darah dan bangkai. Dari balik kabut muncullah sosok besar, berbulu gelap, bermata merah menyala, Segawan Lanang, siluman serigala tua yang ditakuti di 3 negeri. Sarga, aku datang membawa permintaan. Suaranya berat dan bergaung. Hidupkan kembali ketiga putriku. Mereka telah dibunuh oleh Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim dalam pertempuran di Padang Yadipa. Sarga berdiri dengan tongkatnya, menatap tajam. Apa yang mati oleh takdir tidak seharusnya diusik kembali. Aku bukan penggugat kehendak langit. Namun Segawan Lanang menyeringai. Jika kau bisa membangkitkan mereka, pilihlah satu. 1 dari 3 putriku akan menjadi milikmu, pengikutmu, pelindungmu, atau kekasihmu, sesuai kehendakmu. Dan aku akan memberimu darah abadi untuk memperpanjang hidupmu 100 tahun lagi. Sarga diam sejenak. Tubuhnya memang renta. Ilmunya tak lagi seperti dulu. Tawaran itu menggoda dan berbahaya. Akhirnya ia mengangguk. Siapkan jasad mereka dan bawalah ke altar langka di bawah Gua Kawisesan. Di sana, aku akan mencoba sesuatu yang tak pernah kulakukan sejak aku bersumpah meninggalkan ilmu hitam. Malam berikutnya, dalam nyala api hijau dan asap dupa dari 7 penjuru, Sarga mulai meramu. Ia mencampur akar-akar sa, getah senggani, darah kelelawar tua, dan abu dari tulang leluhur yang digali kembali. Ia membacakan mantra dalam bahasa kuno yang membuat tanah bergemuruh. 3 jasad putri Segawan Lanang, Naira, Silati, dan Jelita, berbaring di atas altar batu. Mata mereka kosong, tubuh dingin. Sarga mengguyurkan ramuan itu ke dahi masing-masing, lalu memotong telapak tangannya dan meneteskan darahnya ke dalam mulut mereka. Suara lolongan panjang menggema, petir menyambar tanah, dan perlahan, mata ketiga putri itu terbuka. Hidup kembali. Segawan Lanang tertawa bahagia. Kau berhasil, Sarga. Namun sebelum ia sempat menepati janjinya, terdengarlah suara tawa halus dari ketiga putrinya. Tawa yang dingin dan menusuk. Naira, si sulung, berbisik dengan nada penuh dendam. Kita hidup, tapi darah yang mengalir bukanlah darah ayah kita. Jelita mencium tangan Sarga. Kau telah membuat kami hidup kembali. Maka kau tahu rahasianya. Dan Silati berkata pelan. Orang yang tahu cara menghidupkan, juga tahu cara mematikan. Tanpa memberi waktu Sarga melangkah mundur. Ketiganya menyerangnya bersamaan. Dengan kuku tajam dan gigitan mematikan. Mereka mencabik tubuh renta sang pertapa. Sarga tak sempat mengucap mantra pembelaan. Di bawah altar itu, tubuhnya membusuk perlahan, dan darahnya menyatu dengan tanah kutukan. Segawan Lanang hanya terdiam menatap pemandangan itu. 3 putrinya kini berdiri hidup kembali, namun dengan mata kosong dan hati beku. Mereka bukan lagi anak-anaknya yang dahulu. Mereka adalah makhluk abadi haus darah, makhluk dari bayangan maut. Apa yang telah kubangkitkan? Gumamnya pelan. Dan dari kejauhan, langit Malwapati mulai berubah warna. Karena kini, 3 bayangan kegelapan yang baru telah lepas ke dunia. Jika kamu ingin kisah lanjutannya, misalnya bagaimana ketiga putri itu mulai menebar teror, atau bagaimana Angling Dharma bersiap menghadapi kebangkitan baru ini, aku siap lanjutkan. Segawan Lanang, mana darahnya?
Segawon, aku berhasil. Ternyata kalian cantik-cantik. Kamu mau menjadi istriku? Hah? Kamu juga. Segawon, ternyata ketiga putrimu mau menjadi istriku. Ternyata kalian lapar sekali, anakku. Sampai-sampai tidak bisa lagi membedakan daging segar